Sambil persiapan Bapak Ibu mau makan, saya kirim daftar hadir. Nanti jangan isi, nanti datanya biar sesuai dengan apa di sertifikat. Ini kok Pak kali. Manis gini ya. Sama materinya barangkali nanti bisa dibuka-buka sendiri, saya tak kirim dulu. Ukuran kaos segede buat deh. Kamu tahu soal pengurus tak? Tahu soal pengurus. Kalau sampai yang orang kita boleh pengurus dia aku dari bapak. Lepas lain. Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabadu. Wallahu sholli sabri wa sirri amri ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mabadu. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul di ruangan ini. Mudah-mudahan ruangan ini berkah untuk kita semuanya. Kira-kiranya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hari yang lalu saya minta izin Pak Kepala Karimin untuk minta kegiatan hari ini melalui surat, kemudian beliau merestui. Kami melibatkan Bapak Ibu di lembaga baik kabar BK maupun SD karena aturannya pengimbasan ini di internal lembaga sendiri. Tadi ada yang katanya mau gabung, Bu Yati, katanya ada yang mau gabung gitu, apa-apa. Kita fokus di teman-teman sendiri dulu, nanti kemudian bisa meluas. Bapak Ibu, ini terkait dengan tugas saya pribadi sebenarnya, dan ini tanggung jawab juga karena menurut ilmunya Pak Muhammad kemarin kan ilmu itu nggak boleh disimpan sendiri. Jadi pelitnya orang pelit itu kalau punya ilmu itu disimpan sendiri dan itu bahaya. Maka mohon izin dan izinkan saya hari ini untuk berbagi. Saya hanya berbagi untuk materi ini adalah materi terkait dengan budaya positif. Saya memberi talk dulu bahwa ini terkait dengan bagaimana membangun budaya positif di sekolah.
bagaimana nanti kita menumbuhkan sebuah kesadaran yang berangkat dari kesadaran internal, bukan kesadaran eksternal, membangun sebuah budaya positif yang berakar pada disiplin positif yang itu berpusat pada murid dan berangkat dari motivasi internal atau prinsip. Nanti coba kita pahami bersama. Saya akan memberikan satu contoh dulu, 1, 2, 3 contoh. Ini nanti ada 3 tayangan, jangan bersani. Naren! Sini kamu! Ya. Aku selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Saya stop sebentar. Jadi ada kata kunci yang perlu kita catat. Jadi terlambat sekolah dengan keliling lapangan basket. Kalau nanti ini ada korelasinya nanti. Jadi terlambat sekolah dengan keliling lapangan basket. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, sekarang yang kedua, Bu, perhatikan. Ini yang kedua, gaya kedua. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Ada yang beda, Bu. Yang beda apa nih? Intonasi ya, Kak dulu. Oke, intonasi ya, Kak dulu. Nah, disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Gaya yang berikutnya adalah yang ketiga. Perhatikan, apa bedanya dengan 1, 2? Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik, 1, 2, 3. Saya ingin pendapat Bapak Ibu. Kalian jenengan boleh pilih gaya 1, 2, 3. Senang yang mana? 3. 2. Yakin senang 1?
Ada yang senang satu, dua, ada yang tiga. Kita kunci, ada yang senang dua, ada yang senang tiga. Tetapi kita tidak berhenti sampai di sini. Nanti kita ada penjelasannya. Ini hanya prolog tadi. Terima kasih Bapak Ibu untuk memperhatikan 3 video tadi. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai dengan curah pendapat setelah tadi menyaksikan beberapa tayangan video. Perhatikan tulisan di depan. Setujukah Anda bahwa hukuman bisa mendisiplinkan anak? Hukuman. Tadi kita melihat anak datang terlambat. Yang salah adalah terlambatnya, tapi kemudian disuruh keliling lapangan basket. Itu adalah sebuah hukuman. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang kadang tidak nyambung dengan apa yang dilakukan. Itu hukuman. Setujukah Anda hukuman bisa mendisiplinkan anak? Sebuah pemikiran yang kadang kita juga tetap melakukan ini, tetapi kita coba berubah untuk menerima sebuah konsep baru terkait dengan bagaimana proses mendisiplinkan anak. Yang kedua, setujukah Anda pemberian hukuman dengan hal positif? Kalau yang awal tadi kita sepakat hukuman itu tidak ada yang positif. Lari lapangan 10 kali, push up, apalagi disuruh apa gitu, misalnya dijemur di lapangan apa-apa, atau dikurung di dalam kelas, itu semua hukuman. Tetapi ada hukuman yang positif, seperti anak-anak kalau tidak mengerjakan tugas disuruh mencatat sekian halaman. Itu positif Pak? Itu positif. Misalnya terlambat kemudian disuruh menghafal atau membaca sekian halaman, itu positif. Terlambat kemudian disuruh bersih-bersih, itu positif. Nah, apakah hukuman positif itu dapat meningkatkan disiplin anak? Kalau tidak ada yang jawab, disimpan aja jawabannya, nanti kita cari di belakang. Yang ketiga, pemberian penghargaan. Ini yang sering kita lakukan, dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi anak yang ranking 1 diberi hadiah, itu ini. Nanti penjelasannya di belakang. Sekarang kita coba untuk menilai situasi, misalnya apakah pemberian penghargaan itu benar-benar bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Ini hal yang perlu dipikirkan dan nanti ada jawabannya di belakang. Baik, kita mulai dari satu materi di siang ini. Nanti ada 6 terkait dengan budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kita sering mengatakan yang namanya disiplin. Anak-anak kurang disiplin, anak-anak ayo disiplin, anak-anak mau kita disiplin, kita tingkatkan disiplin. Apa arti disiplin sebenarnya? Disiplin itu berangkat dari bahasa Latin yang sebenarnya artinya adalah belajar. Disiplin itu belajar atau pengikut kalau dalam bahasa yang lain. Sehingga yang dimaksud di sini kata disiplin adalah disiplin diri. Kita diharapkan disiplin itu berangkat dari diri dan memiliki motivasi internal. Bagaimana menumbuhkan, nanti ada. Jadi kata kuncinya adalah disiplin itu berangkat dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Nah, disiplin itu sebuah bentuk kontrol yang mengacu nilai-nilai kebajikan universal. Apa kebajikan universal? Kebajikan universal itu adalah sebuah nilai yang kita sepakati kebenarannya, dan tidak ada orang yang
menolak beberapa kebajikan universal. Disiplin dibentuk dari bagaimana kita memahami sebuah kebajikan universal. Nah, apa nilai kebajikan universal itu? Jadi di sini nilai universal itu adalah sifat positif manusia yang bertujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut universal lintas bahasa, lintas bangsa, lintas agama. Kita mengembalikan sebuah nilai positif, disiplin positif berangkat dari bagaimana kita memahami yang namanya kebajikan universal. Contoh kebajikan universal, contohnya toleransi. Semua akan sepakat bahwa kita harus toleransi. Rasa hormat, semua pasti sepakat bahwa kita harus saling menghormati. Integritas, mandiri, dan seterusnya, semua akan percaya dan yakin bahwa ini adalah sebuah kebajikan yang disepakati kebenarannya. Ini namanya kebajikan universal. Contoh yang kita sering sekarang pelajari adalah sebuah kebajikan universal yang terdiri dari dimensi profil pelajar Pancasila. Itu juga masuk kebajikan universal. Beriman, bertakwa, mandiri, kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Itu kebajikan universal yang dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang perlu juga kita luruskan. Sebuah miskonsepsi, namanya mis itu berarti sepertinya sih benar, tapi itu sebuah kesalahan gitu ya. Miskonsepsi itu kayaknya benar tapi sebenarnya salah. Yang pertama, guru bisa mengontrol murid. Kayaknya benar, pokoknya murid itu bisa dikontrol guru nih. Ke utara ya ke utara, duduk, berdiri, baik jadi baik karena gurunya. Tapi apa iya gitu? Ini sebagai miskonsepsi. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat tadi itu. Jadi hukuman yang positif sepertinya bermanfaat dan itu efektif. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau ada anak yang salah, ada orang yang salah dikritik, itu kayaknya merubah di karakternya jadi baik. Tapi apa iya? Ini miskonsepsi. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita guru maksa murid, oke, kalau setuju monggo. Tapi ini sebuah miskonsepsi. Kita orang dewasa memaksa anak-anak, orang tua memaksa anak, dan memiliki kuasa untuk itu. Kayaknya begitu. Sekarang kita coba, kita latihan. Ada yang bisa berjejeran, bergandengan, maksudnya berdekatan. Orang pertama mengepalkan tangan, berdekatan dengan jajaran ini. Sing siji ngepal, sing siji mencoba untuk menyuruh membuka kepalanya. Ojo ngepel ngaruh satu-satusan. Paham nggak? Orang pertama ngepel, orang kedua gandengane suruh, pokoknya berusaha bagaimana bisa terbuka. Paham? Nah, orang yang mengepal dan orang yang menyuruh buka itu nanti akan ada beda. Jadi saya ngepel kira-kira mempertahankan kepalanya atau membuka kepalanya. Oke, coba dicoba. Yang ngepel ya, ngepel. Nanti semangat bukaan, apa digenteng-genteng, apa di terserah. Nah, apa? Satu aja. Ya terserah. Dua pokoknya suruh buka lah. Biar caranya. Bodi ini, bodi titik, bodi. Nah, dari angel ya.
Hanya banyak badangan gede dia buka. Sudah cukup. Apa yang kita dapat begini? Filosofinya begini. Orang yang mengepal tangan ini mau membuka atau tidak, itu faktor dirinya sendiri apa orang lain? Ya, sepakat ya. Jadi kepalan tangan ini baik mau buka atau saya tutup, itu tergantung kita. Orang lain tidak akan bisa pengaruh apa-apa. Itu kan. Jadi paksa-paksa itu beda lagi. Jadi ini artinya bahwa kontrol itu berada di dirinya sendiri. Jadi nanti ada enggak ya kalimatnya begini? Belum. Ada kalimat begini. Orang yang paling bisa kita pengaruhi ini gambar yang tadi itu. Orang yang paling bisa kita pengaruhi itu adalah diri kita sendiri. Jadi monggo bro, satu-satunya orang ini kebuatan bu, sini mari bu, nopo bu, hari bu, ya, ini dari bu ya, bulan ini di belakang, kalau bu orang ini di belakang. Oke, saja, Allah benar. Oke. Jadi konsep dari gambar ini, dari kegiatan ini adalah kalimatnya satu-satunya orang yang bisa mempengaruhi, satu-satunya orang yang bisa kita pengaruhi, bisa kita suruh-suruh, bisa kita kontrol kegiatannya, itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Maka kita ketika memberikan sesuatu pada orang lain hanya bersifat menginformasikan. Ketika kita tarik benang merah ke profesi kita, maka guru tidak akan bisa mempengaruhi muridnya, tetapi guru hanya bisa menginformasikan. Karena satu-satunya orang yang bisa mengendalikan diri murid adalah murid sendiri. Apa kesimpulannya? Ya, dari kegiatan ini tadi. Baik, kembali. Oke. Sekarang kita akan mempelajari paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon itu kayak pengaruh dari luar. Jadi ketika genggaman tangan itu kita coba untuk membuka milik teman itu berarti kita akan dipengaruhi oleh orang lain, itu eksternal. Tetapi ada yang namanya teori kontrol itu bahwa apa yang kita lakukan adalah memiliki tujuan dan itu berasal dari diri sendiri. Kita lihat contoh ini. Kita berpikir berubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Gini, kita biasanya itu menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama. Kita menganggap murid kita kebutuhannya sama. Atau kabel lah sekarang yang beda. Padahal realitasnya kebutuhan kita beda. Dua orang, saya yakin masih lo berjejer, gonta-ganting tangan, tapi pasti beda kebutuhannya. Itu namanya teori kontrol. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita melihat sesuatu itu kita samaratakan. Padahal setiap gambaran, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Baik. Berikutnya, mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita sering melakukan, menyuruh, mengintimidasi atau mempengaruhi orang lain agar berpandangan seperti kita. Padahal sebenarnya pandangan orang lain itu dipahami sendiri. Jadi memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dunia itu luas. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nek wis anak berlaku buruk berarti salah.
Kita geser ke teori kontrol. Semua perilaku anak itu memiliki tujuan. Nanti di belakang ada penjelasan lebih lengkap. Anak berlaku salah itu memiliki tujuan. Apapun perilaku anak memiliki tujuan. Tidak kemudian kita anggap itu sebuah kesalahan. Lanjut. Tadi sesuai dengan gambar, orang lain bisa mengontrol saya. Koyai bisa, padahal hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya mau apa itu tergantung saya. Murid saya mau berbuat apa itu tergantung murid saya, bukan tergantung gurunya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dari kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kita sering memaksakan agar sesuatu berhasil, membujuk-bujuk, tapi sebenarnya kolaborasi, konsensus bersama akan menciptakan pilihan-pilihan. Stimulus respon teori kontrol yang terakhir, kita Bapak Ibu, kita itu berpikirnya jangan lagi menang kalah, tetapi menang-menang. Apa artinya? Ketika di sebuah kolaborasi itu dibutuhkan kerjasama, maka berpikirnya satu dengan yang satu sama-sama menang. Jangan ada yang satu salah, yang satu kalah, yang satu dimenangkan. Jangan ada yang sebagian menang, yang sebagian dikalahkan. Model berpikirnya sekarang adalah menang-menang. Ini teori kontrol kolaborasi. Artinya apa? Tidak boleh ada diskriminasi, termasuk di anak. Baik, kita sampai ke materi yang kedua. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ini penjelasan dari awal tadi. Baik. Coba berpikir sejenak dan jenengan sampaikan alasan hari ini sejujur-jujurnya. Siapa yang menggerakkan Anda datang hari ini, detik ini? A. Saya malu sama teman-teman kalau tidak datang. B. Saya akan datang karena ini acara sekolah yang selalu terdepan di mata guru orang lain. Biar nanti saya dapat pujian, dianggap guru yang bagus. Yang C. Saya wajib datang menuntut ilmu agar menjadi teladan baik bagi murid saya. Siapa yang pilih A? Apa yang pilih B? Rahasia. Siapa yang pilih C? Jawabannya boleh rahasia, tapi jangan tentukan satu jawaban itu mewakili apakah diri kita sudah berubah dari motivasi eksternal ke motivasi internal. Jadi A dan B itu adalah motivasi eksternal. Saya akan ke sekolah berangkat pagi-pagi demi BHI, itu motivasi eksternal. Okay. Saya akan datang pagi-pagi biar dikatakan kepala sekolah dulu itu paling rajin, itu adalah B, tetap motivasi eksternal. Disiplin positif berangkat dari budaya positif berangkat dari disiplin positif itu adalah motivasinya harus internal atau intrinsik. Jadi jenengan melakukan apapun itu berasal dari kemauan diri sendiri. Apa motivasinya? Misalnya saya datang di pelatihan, saya datang di sekolah, itu adalah karena itu sebuah prinsip diri yang itu menjadi keteladanan dan harus saya lakukan. Misalnya seperti ini, menuntut ilmu adalah sebuah keharusan sendiri dan itu tidak ada faktor orang lain, apa disuruh apa tidak. Maka ketika mau menciptakan disiplin positif, semuanya kata kuncinya harus berangkat dari motivasi intrinsik atau motivasi internal. Itu akan tahan lama. Jika berdasarkan motivasi eksternal, misalnya kepala sekolahnya hilang, maka itu tidak akan jadi disiplin. Ketika berangkat dari motivasi eksternal karena ingin dipuji orang lain, ketika tidak ada yang muji, maka akan surut perbuatan. Di ABC itu
Yang A, B adalah motivasi eksternal, yang C adalah motivasi internal. 3 teori motivasi. Nah ini sekarang. Tadi itu penjelasannya. Yang A itu menghindari ketidaknyamanan. Pokoknya kone gak datang Pak, BHE ini kosong. Kalau gak datang nanti dimarahi. Kalau gak datang nanti kena misalnya sanksi. Itu berarti menghindari ketidaknyamanan. Selama ini kita melakukan sesuatu itu kalau menghindari ketidaknyamanan itu berarti masih motivasi eksternal. Atau kita mengharap imbalan. Saya akan datang lebih awal biar dapat hadiah, misalnya datang di koperasi lebih ngarep dewi, berarti itu motivasi, teori motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Beda dengan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini adalah berangkat dari motivasi internal atau intrinsik yang tidak ada hubungannya dengan orang lain. Itu yang C. Baik. Lihat C. Ini kita sudah mulai ke, tadi kita membicarakan hukuman. Jadi anak datang terlambat kemudian dihukum lari keliling lapangan. Apakah ada korelasi antara terlambat dengan keliling lapangan? Ketika anak tidak mengerjakan tugas kemudian disuruh push up, apakah ada hubungannya tugas dengan push up? Itu nanti ada namanya hukuman dan konsekuensi. Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran itu umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi, tapi kita lihat dulu. Ini bedanya. Jika hukuman itu yang kita suruh ke anak karena sebuah kesalahan, itu tidak nyambung. Contoh membersihkan WC karena mematahkan pensil, itu nggak nyambung. Kalau ini konsekuensi, ini nyambung. Jadi membersihkan tumpahan air karena memang tersenggol, itu namanya konsekuensi. Misalnya memecahkan kaca jendela terus mengganti kaca, itu konsekuensi. Jadi konsekuensi itu masih nyambung antara apa yang dilakukan anak, kesalahan yang dilakukan, dengan apa yang harus diperbuat untuk menutup kesalahan. Kalau hukuman malah parah lagi, tidak nyambung apa yang disalahkan, apa kesalahannya, dan apa yang diperintahkan. Itu antara hukuman dan konsekuensi. Ini lagi, berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak menjawab pertanyaan, itu hukuman. Kalau konsekuensi, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan, jadi karena nyoret-nyoret, bersihkan anak-anak. Kalau kita bandingkan antara hukuman dan konsekuensi, itu masih lembut konsekuensi, masih agak lembut gitu kan. Kalau hukumannya nggak ada lembutnya sama sekali. Tetapi ingat bahwa hukuman maupun penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Baik itu hukuman atau penghargaan, sama-sama menghancurkan potensi. Gini ceritanya. Ini penghargaan ya. Nah, kalau kamu juara 1, akan saya berikan sepeda baru. Nah, ini penghargaan ini. Penghargaan. Ini dikatakan menghancurkan potensi itu karena ini sebenarnya jangka pendek dan ketergantungan. Tidak sadar perbuatan baiknya sendiri. Anak yang diberikan sepeda baru ini sifatnya hanya sementara. Misalnya sepeda rusak, dia nggak akan ada motivasi apapun lagi. Atau misalnya aku sudah sepeda, lo gak perlu dikasih sepeda. Karena apa? Sifatnya hanya kontemporer, berjangka pendek, dan nanti akan ada ketergantungan. Dia akan tergantung pada sesuatu yang diberikan. Ada lagi. Kalau kamu juara 1, akan saya berikan sepeda baru. Ini tidak efektif. Karena apa? Benda yang diinginkan, benda yang diberikan kadang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya anak-anak sekarang juara ranking kelas itu diberikan buku. Apa iya anak-anak itu menginginkan buku, gitu kan?
apa iya, dan itu akan mengecewakan jika memang tidak dapat. Nah, ini yang justru membahayakan. Jika tidak jadi ranking 1, dia akan kecewa. Karena apa? Tidak dapat hadiah. Ini namanya penghargaan yang menghukum. Apalagi ini, jangan bayangkan yang juara 1, 2, 3 bisa dapat hadiah. Pernahkah berpikir yang juara 1, 2, 3 dari bawah? Misalnya juara dari 10 anak, dari peringkat 10, 9, 8, jenengan nggak pernah memikirkan bagaimana perasaan mereka yang tidak pernah juara. Kita hanya memikirkan senang biar ada motivasi berjangka pendek, dan motivasi itu akan bisa merusak hubungan yang lain. Bisa ada iri, dengki, tidak jujur, ujiannya jadi contoh-contohan karena mengejar ini, persaingan dan sebagainya. Ini adalah penghargaan yang menghukum. Nah, ini itu sebenarnya adalah hukuman, bukan penghargaan. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Bagaimana penyesalannya jika anak berharap juara tapi tidak juara? Namanya dia otomatis mendapat hukuman. Itu adalah namanya seperti kita memberi penghargaan, tapi pada dasarnya adalah menghukum. Perkara jenengan setuju atau tidak, nanti jenengan pikir sendiri. Ini sebuah konsep, sebuah konsep. Baik, motivasi dari dalam diri atau intrinsik tadi kita bicarakan. Setiap kedisiplinan yang menumbuhkan budaya positif harus memiliki motivasi internal atau intrinsik. Jadi seorang anak itu sebenarnya dia sudah harusnya menyadari ketika dia sudah mampu melakukan sesuatu, dia akan bangga dengan apa yang dilakukan dan tidak butuh orang lain menghargai. Misalnya dia sudah bisa baca, sebenarnya dia akan sangat gembira dengan capaiannya meski tidak diberi hadiah. Itu adalah sebuah realita yang memang sebenarnya ada pada diri anak masing-masing, dan yakinlah seperti itu. Jadi nggak pengaruh beratlah sebenarnya kita memberi apa, memuji apa, itu nggak ada pengaruh apapun. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang pada saat dia sedang merasa bangga dengan capaiannya sendiri, maka justru kita mengambil kegembiraannya. Kita mengambil kegembiraan asli, kegembiraan yang memang berangkat dari dirinya sendiri, kita ambil, kita gantikan dengan sebuah penghargaan. Nah, itu teori hukuman dan penghargaan kita pahami seperti itu. Kita kembali, kita lanjut ke teori motivasi dan restitusi. Nah, restitusi. Jadi hukuman, tak balik mana? Hukuman, motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Jadi motivasi tadi itu, hukuman dan penghargaan seperti itu. Sekarang kita ke restitusi. Restitusi adalah sebuah pilihan, Bapak Ibu. Di sini sebenarnya saya membagikan praktek baik ini. Kita dikenalkan dengan sebuah konsep yang namanya restitusi. Restitusi adalah sebuah pilihan. Jadi menghindari motivasi eksternal, menghindari hukuman penghargaan, kita diberikan solusi yang namanya restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bagaimana murid bisa memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok, tidak menyingkirkan dari kelompoknya, dan dengan karakter yang lebih kuat. Prinsip restitusi itu bagaimana anak-anak bisa memperbaiki kesalahannya, tapi tidak kemudian mengucilkan mereka, mencabut mereka dari kelompoknya untuk dicap anak yang bersalah, tapi tetap kita kembalikan ke kelompoknya dan mereka bisa memperbaiki karakternya yang lebih kuat.
Restitusi adalah sebuah kolaborasi, proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi masalah, membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Kita menyadarkan bahwa anak-anak kita juga perlu disadarkan mereka harusnya menjadi orang seperti apa dan berlaku bagaimana. Nanti bisa kita kembalikan ke tadi yang namanya kebajikan universal. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid bersalah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid refleksi tentang apa yang mereka lakukan, memperbaiki kesalahan sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Ini semua tugas kita hanya membangkitkan potensi yang ada di anak. Kita bukan memberi, sekali lagi kita tidak bisa memberi, mempengaruhi, mengontrol anak, tapi kita hanya memberi informasi. Caranya bagaimana nanti ada teknisnya. Ini namanya restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi itu, Bapak Ibu, restitusi bukan menebus kesalahan. Kalau tadi kaca pecah kemudian menggantikan kaca, itu namanya konsekuensi. Kalau datang terlambat dihukum lari mengelilingi lapangan, itu hukuman. Restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi nanti misalnya kita menangani anak yang bermasalah, anak akan tetap berhubungan baik dengan gurunya dan tidak akan menyimpan dendam. Karena apa? Anak tidak merasa disalahkan. Kita tetap memperbaiki hubungan antara orang tua dengan anak, meski anak salah tapi posisi orang tua masih tetap hubungan baik dengan anak. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Sekali lagi, kita tidak bisa memaksa orang lain, tapi kita tawarkan. Restitusi bersifat menuntun, dan restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi cara paling baik. Restitusi itu menguatkan, fokus pada solusi, bukan fokus pada kesalahan. Kalau anak datang tadi kita lihat terlambat, bukan kemudian kita menyalahkan, tapi kita berpikir untuk mencarikan solusi bagaimana agar tidak terlambat. Itu namanya fokus di solusi. Mengembalikan yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini yang paling penting. Anak-anak ketika bersalah, kembalikan ke kelompoknya, dalam artian tidak ada cap salah di diri anak. Itu namanya mengembalikan ke kelompoknya. Nah, ini bedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita sudah diarahkan ke bagaimana bisa berpikir restitusi, bukan lagi menghukum, bukan lagi memberikan konsekuensi, tapi mencarikan solusi melalui restitusi. Ketika hukuman, anak pasti sakit. Ketika konsekuensi, anak masih tidak nyaman. Ketika restitusi, anak mendapatkan penguatan. Ketika hukuman, perilaku pasif agresif meningkat, iso malah wis pokoke ya dendam barang begitu atau pikiran tetap panas. Kalau konsekuensi bisa menguatkan tapi hanya berjangka pendek. Kalau restitusi itu pemecahan masalah. Jadi kan pasti tanya-tanya apa ya model restitusi, nanti ada contohnya, disimpan saja. Jika hukuman itu, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau hukuman itu, kalau anaknya gak takut dihukum berapapun, ya tetap. Dihukum berapa kali pun tetap, karena tidak merasa takut. Kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring, kita mesti ngawasi, mendampingi. Harapannya kalau restitusi, murid bertanggung jawab terhadap perilakunya. Kita nggak lagi menghukum dan mengawal, tetapi murid sudah bertanggung jawab. Dan ini kayaknya sulit, tapi berpikirnya jika sesuatu itu belum dilakukan, maka belum ada kata sulit karena belum melakukan. Jika tidak bisa melakukan yang
ideal maka 1%, 2% perlu dicoba. Tuh, restitusi. Hukuman adalah kamu harus begini, ini kalimatnya. Kalau konsekuensi itu apa peraturannya, kamu sudah meletakkan ini, bagaimana seharusnya. Kalau restitusi, kalimatnya apa yang kamu yakini tentang kebenaran, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Itu kalimat-kalimat yang dilontarkan seorang guru untuk membuat untuk berperilaku dalam disiplin positif untuk yang berpikir restitusi. Nah, hukuman menyalahkan diri anak, konsekuensi bisa mendorong kepatuhan, tapi restitusi mendorong disiplin positif. Ini harapannya. Nah, yang ketiga, bagaimana prakteknya? Ini sudah masuk ke praktek. Jadi bagaimana kita mendisiplinkan anak berangkat dari motivasi intrinsik, membuat sebuah budaya positif. Kita berangkat dari apa? Misalnya dari sebuah keyakinan kelas. Ini sebenarnya fokus kita hari ini. Jadi saya nanti yang laporannya terkait dengan ini. Bapak Ibu, di kelas masing-masing mari kita coba untuk membuat keyakinan kelas. Sudah ada Pak peraturan kelas, peraturan kelas, apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Itu yang membedakan. Jadi keyakinan kelas nanti berangkat dari nilai-nilai kebajikan universal yang ditanamkan di kelas. Kalimatnya abstrak, universal, positif, singkat, mudah diterapkan, dibuat bersama, bisa ditinjau kembali. Nanti ada bedanya. Bagaimana kemudian kita merubah peraturan kelas atau tata tertib kelas menjadi keyakinan kelas? Itu bagaimana prosesnya? Ini kemarin ada video, nanti jangan lihat lengkapnya, cuma saya tunjukkan bagian-bagiannya saja. Jadi keyakinan kelas itu dimulai dari apa? Curah pendapat. Beda loh dengan tata tertib. Kalau tata tertib itu yang buat siapa? Gurunya, harus ketahuan kan? Itu tidak berangkat dari murid. Kalau sudah dari murid, kita coba prosesnya Pak. Nah, jadi begini nanti. Kita tingkatkan dari tata tertib, peraturan kelas, ke kesepakatan kelas, ke keyakinan kelas. Begini, proses awal adalah curah pendapat. Semua anak boleh mencurahkan pendapatnya dengan pertama kita membuat pertanyaan pemantik. Anak-anak, kelas kita mau kita apakan? Kelas kita mau kita buat seperti apa biar belajar nyaman, kan? Anak-anak akan bisa berpendapat. Anak kecil pun pasti bisa berpendapat. Dan itu ditampung. Proses penampungannya terserah, bisa melalui tulisan atau kalau saya kemarin pakai sticky note kemudian ditempel di papan, monggo. Artinya satu anak minta satu pendapat bagaimana nanti agar kelas kita nyaman untuk belajar. Pasti ada yang mengusulkan tidak boleh rame, ada yang tidak boleh makan di kelas. Kalimat-kalimat itu kita tampung dalam sebuah draft, namanya hasil curah pendapat. Setelah itu kita sisir lagi. Keyakinan kelas nanti tidak boleh berangkat dari kalimat-kalimat yang negatif. Jadi kalimat yang misalnya ini urutannya, kalimat itu berbau kata tidak, itu diubah. Misalnya tidak boleh makan di kelas, itu diubah jadi kalimat positif. Gimana kalimat positifnya? Tidak boleh makan di kelas, misalnya tidak makan di luar kelas, atau makan itu tempatnya di kantin misalnya. Jadi tidak, kata tidak itu diubah. Jadi setelah curah pendapat, guru mencatat, mengubah kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Tidak boleh ramai, diubah menjadi harus tertib. Tidak boleh mengejek teman, berubah menjadi kita menyayangi teman.
paham ya? Jadi kalimat negatif diubah jadi positif. Yang keempat, kita kemudian menemukan nilai kebajikan. Nilai kebajikan, jadi nanti di kelas itu Pak, yang muncul hanya satu kata-kata singkat yang itu merupakan nilai kebajikan, dan itu berangkat dari curah pendapat tadi. Nilai kebajikan misalnya, kalau ada kalimat semua anak harus mentaati, semua anak harus mengerjakan piket kelas misalnya, itu kalau kita cari nilai kebajikannya apa? Kita kembali ke awal tadi. Nilai kebajikan tentang apa kalau membersihkan kelas ini? Kebersihan, ya, kebersihan. Kalau anak-anak harus disiplin, kalau anak-anak harus menyayangi teman, kalau anak-anak harus saling membantu, anak-anak kemudian bisa mengerti temannya yang sedang belajar, itu berarti nilai apa? Kita simpulkan menjadi nilai-nilai kebajikan universal, misalnya saling menghargai, saling menghormati, menjaga kebersihan, kedisiplinan, kesehatan misalnya. Kemudian apalagi yang penting nilai-nilai itu menunjukkan sebuah kebajikan yang disepakati bersama. Jadi nanti yang tertulis di dinding itu bukan lagi peraturan kelas, bukan lagi tata tertib kelas, tapi bunyinya adalah nilai kebajikan, saling menghargai. Kok ada anak yang mengejek temannya, itu tinggal mengingatkan, anak-anak kita sepakat, apa ini saling menghargai. Tujuannya begitu, korelasinya. Kalimatnya harus sederhana, Misalnya menjunjung tinggi kebersihan misalnya. Ketika ada anak buang sampah, maka kita ingatkan, anak-anak, nilai kebajikan kita adalah menjunjung tinggi kebersihan. Dan itu harus disetujui bersama. Artinya nilai keyakinan kelas itu tidak berangkat dari guru, tapi berangkat dari anak-anak dan disetujui bersama, disepakati, kemudian baru ditempel. Itu namanya keyakinan kelas. Itu teknik yang pertama menumbuhkan disiplin positif di kelas. Baik, sampai di bagian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita harus pahami ketika murid kita melakukan perbuatan yang menentang nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan atau tidak disiplin, itu sebenarnya adalah mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita sekarang diajari harus paham bahwa manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Makanya ketika ada anak yang melanggar norma, ketika ada anak yang melanggar kedisiplinan, tanyakan dan uraikan, teliti dan selidiki kebutuhan mana yang belum terpenuhi. 5 kebutuhan dasar manusia itu penguasaan, rasa kasih sayang atau diterima orang lain, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Misalnya kasus ketika ada anak senang pacaran. Kalau ada anak kecil sudah mencoba untuk berpacaran, kita ketika dihubungkan dengan 5 kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi? Kasih sayang. Mungkin di rumah gak diurusi wong tuanya, akhirnya boleh kontak-kontak sing iso menyayangi, misalnya. Ini perlu Bapak Ibu, biar kita tidak kemudian menjustis anak ini salah, korek apa yang ada di balik itu. Ketika ada anak di sekolahan kok sering mencuri makanan temannya, kita selidiki apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Bisa mungkin karena lapar, nyolong mungkin. Nanti kan kemudian ada solusi. Atau mungkin pengen jadi penguasa. Ya dia temanin pokoknya jadi anak buah KB, misalnya pokoknya harus nurut misalnya, atau hanya sekedar kesenangan, bodoh koncone, atau hanya mencari kebebasan. Jadi 5 kebutuhan dasar ini yang mendasari ketika anak berbuat salah.
Maka kita harus mencari apa yang belum terpenuhi, kemudian mencoba untuk mencarikan solusi. Ini ada contoh-contoh. Ani merampas buku gambar temannya. Tanyakan dulu apa maksud merampas, apa maksud tindakan merampas itu. Jika muncul jawaban hubungkan dengan kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kalau Amin merampas buku gambar temannya, nggak tahu masuk ke kebutuhan mana, maka perlu ditanyakan. Ada yang hanya sekedar iseng. Artinya begini, apa sampai kamu merampas? Aku seneng pak ngedelok koncoku nangis. Itu kesenangan. Aku seneng ngedelok koncoku nangis. Itu apa untuk model ini? Itu namanya kebutuhan dasar kesenangan. Nanti kita tinggal mengarahkan kemudian. Nah itu contoh. Ada yang memang dia merampas ingin jadi penguasa di kelas, berarti masuk ke penguasaan. Ini contoh. Nah, gambaran kita sebenarnya adalah bagaimana kita memiliki sebuah impian di kelas kita, di sekolah kita, di keluarga kita, di lingkungan kita adalah sebuah gambaran dunia berkualitas. Nanti jangan sambil tiduran, jangan mikir apa sih gambaran dunia berkualitas saya. Itu perlu untuk koreksi diri sendiri. Misalnya siapa orang yang paling penting di hidup saya selama ini? Nilai ya diri saya kalau belum bojo. Nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup saya? Apa yang kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter seperti apa? Sifat ideal yang seperti apa? Gambaran dunia berkualitas ini adalah sebuah motivasi diri untuk mencapai yang namanya disiplin positif. Tapi jangan gambarkan di saat-saat hening, di keheningan. Kita masuk ke bagian ke-6, praktek penerapan disiplin dengan restitusi. Ini yang terakhir, restitusi tadi. 5 posisi kontrol. Ini saya jelaskan di sini tadi yang video 1 Bapak Ibu. Video 1 di awal tadi itu video gaya penghukum. Jadi terus bentak-bentak, yang nyakiti, ya malah disuruh keliling lapangan, nggak ada hubungannya dengan kesalahan, itu penghukum. Monggo jenengan nanti memposisikan yang mana. Tadi pilih 2-3 ya. Ini yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Jenengan senang di posisi kedua, menjadikan anak-anak merasa bersalah. Oh gara-gara sampai yang niki, wah di hati ini lukanya itu tak terobati. Mending kalau saya jadi pertama muter lapangan, mari enjoy gaya sehat daripada dipersalahkan. Pokoknya sampai bukan anak yang baik, sampai anak yang paling goblok, pengganggu teman. Itu jaremen di hati itu gak setahun 2 tahun, tapi selamanya. Bisa sampai gede itu nih tadi, ini guruku biar guruku biar nih, misalnya gitu misalnya. Jadi yang posisi 2 itu bukan posisi kontrol positif, tapi tetap negatif. Bahkan lebih mendingan yang penghukum. Soalnya apa, ini di wilayah hati dan perasaan, membuat anak merasa bersalah. Yang ketiga, ini posisi teman, gaya kayak konco, tak apa nak, santai, masalah. Ayo koncoan, rokokan misalnya kan. Jadi ini hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka dia akan beralih ke kekecewaan. Dan biasanya kalau anak yang merasa ditemankan atau diposisikan teman itu dia hanya nurut di satu guru itu, yang lain tidak akan dituruti. Nah, 1, 2, 3 itu bukan kontrol positif, tapi yang kontrol positif adalah di 4 dan 5, pemantau. Dan ini pemantau dulu, kita dengarkan. Anak sama, kita kunci. Satu kelas tidak bisa semua anak sama, itu kuncinya. Satu kelas tidak mungkin semua anak sama. Maka kita beralih ke teori kontrol. Semua anak di kelas pasti berbeda. Setelah memahami berbeda, maka bagi anak yang terlambat tidak boleh dibandingkan dengan anak yang maju.
Itu namanya membandingkan. Jadi kalau sudah meyakini bahwa semua anak beda, maka berangkatnya dari keberbedaan, dari potensi diri, bukan potensi diri anak A dibandingkan dengan potensi diri anak B. Itu namanya melanggar ketentuan sunatullah katanya bahasanya. Jadi anak yang ada dipastikan beda-beda. Jika anak belum bisa baca, memang kemampuannya bisa, mau diapakan. Kita berusaha untuk apapun, maka batasannya tadi kita hanya sekedar menuntun, mendampingi potensi anak, menginformasikan, tidak bisa mengubah. Kalimat yang perlu dipegangi juga adalah bahwa guru itu ibaratnya seorang petani padi. Jadi petani padi itu hanya bisanya menyemai loh, Pak. Maten itu menabur benih, terus memberi pupuk. Petani hanya bisa menyemai, menabur benih, memberi pupuk, terus menghilangkan gulma, memberantas hama. Itu yang bisa dilakukan petani terhadap padi. Guru juga hanya bisa itu mendampingi, menuntun. Petani tidak akan bisa mengubah padi menjadi jagung, maka sebagaimana guru tidak akan bisa mengubah potensi anak menjadi apa. Jika ada guru yang kemudian mengatakan ini hasil dari perubahan saya, itu berarti dia sudah melanggar kodratnya anak. Anak hanya berjalan itu dituntun oleh gurunya untuk menemukan, menggali dan mengembangkan potensi diri. Seperti itu. Jawabannya diplomatis ya. Ya konsepnya begitu. Jadi anak tidak bisa dipaksa-paksa. Anak ini ya tidak bisa dipaksa. Nah, ini beberapa SKS karena ini 1 jam. Oke, pun lagi, sambutan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika mengganggu kenyamanan Bapak Ibu untuk hadir di sini. Persoalan jenengan hadirnya 3 teori motivasi tadi, motivasi A, B atau C, terserah jenengan. Yang penting begitulah konsep budaya positif. Jika budaya positif terbangun, maka bisa kita gambarkan dunia berkualitas di sekitar kita. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.